Halo Sobat Sawit Indonesia, pekerjaan pengendalian gulma di perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pekerjaan penting. Hal ini kenapa? Karena memang pengendalian gulma memiliki beberapa tujuan penting. Antara lain yang pertama, menjaga kesehatan tanaman, yaitu terciptanya kondisi lingkungan yang mendukung. Yang kedua, mengurangi kompetisi antara tanaman dan gulma dalam hal penyerapan hara, air, dan juga sinar matahari. Dan yang ketiga, mempermudah akses untuk seluruh kegiatan panen dan pemeliharaan tanaman. Dan yang keempat adalah mempermudah pekerjaan supervisi. Pengendalian gulma pada suatu areal berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan gulma di areal yang lain, sehingga musuh kita adalah sesuatu yang tumbuh. Maka kunci suksesnya adalah penuntasan pengendalian gulma dengan secepat-cepatnya. Dan kecepatan pengendalian gulma harus lebih cepat dari kecepatan pertumbuhan gulma itu sendiri. Makanya metode yang efektif dan efisien dalam pengendalian gulma, baik dilihat secara biaya, output, dan juga daya tumbuh gulma, metode dengan menggunakan CEMIS itu lebih baik dibanding dengan metode manual. Nah, Sobat Sawit Indonesia dimanapun berada, sebelum kita melakukan pekerjaan penyemprotan, ada satu pekerjaan yang wajib kita lakukan. Apa itu? Adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi itu adalah bagaimana mengukur juga menguji alat kita, khususnya nozzle, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau sudah berubah. Berikut adalah standar dari nozzle itu sendiri. Tujuan yang lainnya, pelaksanaan kalibrasi ini tentu agar penggunaan herbisida itu menjadi efisien, juga output tenaga kerja itu efektif. Karena kenapa? Jika nozzle yang sudah kita gunakan itu tepat, maka yang kita harapkan pelaksanaan pengendalian gulma itu menjadi tepat sasaran. Nah, bicara tentang kalibrasi, ada beberapa macamnya. Yang pertama, kalibrasi teoritis. Kita bisa menghitung kalibrasi alat semprot kita dengan cara mengukur flow rate dari nozzle itu sendiri berapa, kemudian juga lebar semprot dan juga kecepatan jalan yang biasanya dalam 1 menit. Kemudian ada juga kalibrasi secara praktis. Secara praktis ini berdasarkan pengamatan langsung dengan metode time motion study terhadap penyemprot di lapangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kalibrasi nozzle dan juga volume semprot. Nah, kalibrasi nozzle itu dapat dilakukan 1 bulan sekali. Dan kalibrasi nozzle itu tentu tujuannya adalah mengetahui kelayakan nozzle berdasarkan flow rate-nya. Kemudian kita akan membahas juga kalibrasi volume semprot, yaitu tujuannya agar kita mengetahui volume semprot dalam 1 hektar. Nah, bicara tentang kalibrasi volume semprot, tentu erat kaitannya dengan spray faktor. Nah, seperti yang kita sampaikan dalam video kita sebelumnya, spray faktor merupakan perbandingan antara luas areal yang disemprot dengan luasan hektar sesungguhnya. Dalam spray faktor ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau menyemprot 30 hektar, itu bukan semuanya kita kendalikan, namun ada beberapa yang wajib bersih, diantaranya adalah piringan, pasar pikul, dan TPH. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang perhitungan bagaimana mencari spray faktor. Ini sudah kita tuliskan di sini. Jadi untuk mencari luas spray faktor, kita dapat menghitung dengan cara menghitung luas piringan, kemudian juga luas pasar pikul, dan juga luas TPH.
Ini 10.000 karena memang kita akan menjadi satuannya adalah 1 hektar. Jadi yang pertama luas piringan. Kita harus mengetahui dulu SPH atau jumlah pokok dalam 1 hektar. Itu ada yang 136, ada 143, bahkan 160. Di sini kita contohkan SPH kita ada 143. Kemudian luas piringan per pokok. Jadi karena piringan itu berbentuk bulat, maka kita menggunakan rumus lingkaran, yaitu PR kuadrat. Jadi 143 dikali 3,14 kali 2, karena kita menggunakan diameter 2, pangkat tadi 2, sama dengan hasilnya adalah 1796 meter. Nah, yang kedua adalah lebar pasar pikul. Lebar pasar pikul, cara mencari adalah bagaimana kita mengetahui panjang dari pasar pikul sendiri. Kita di sini contoh ada 300 meter. Nah, ini karena 1 hektar kita asumsikan dia 2 pasar pikul atau ada dua pasar pikulnya. Kemudian lebar pasar pikul. Nah, lebar pasar pikul ini tergantung dari Sobat Sawit Indonesia mau berapa lebarnya. Kita di sini menggunakan contoh 1,2 meter untuk lebar pasar pikulnya, yaitu dapatlah angka 720 meter. Kemudian yang terakhir adalah luas TPH. Nah, luas TPH ini kita harus menghitung berapa panjang kali lebar TPH yang kita miliki dalam blok tersebut. Juga berapa rasio yang ada di blok yang akan kita kendalikan. Kita kasih contoh, kita menggunakan ukuran 3x4. Kemudian rasionya adalah 1,4 TPH per hektar. Hasil yang didapat adalah 17. Sehingga setelah ada 3 angka ini, kita jumlahkan 1796 ditambah 720 ditambah 17 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 2533. Itu nanti kita bagi 10.000, maka hasilnya adalah 0,25 meter. Kemudian spray faktor itu dinyatakan dalam persen, sehingga kita bisa mengkalikan menjadi 25%. Ini adalah cara menghitung spray faktor. Jadi sebenarnya dari luasan yang kita mau semprot dalam 1 hektar itu hanya 25% saja yang akan kita kendalikan, yang akan kita semprot. Ya, nanti kalau misalkan kita bicara tentang luasan blok, tinggal kita kali saja dengan luasan blok ya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung volume semprot efektif. Nah, untuk mencari volume semprot efektif ini kita mengetahui dulu nozzle-nya. Misalkan kita menggunakan VLV 200, VLV 100, atau mungkin polyjet biru, polyjet merah, tergantung dari Sobat Sawit Indonesia mau menggunakan mana. Ini kita contoh, kita menggunakan VLV 200. VLV 200 itu standarnya ya sesuai dengan angkanya 200, maka 200 liter per hektar. Sehingga kita untuk menghitung volume semprot efektifnya yaitu 200 liter per hektar dikali spray faktor tadi berapa? 25%. Maka volume semprot efektifnya per hektar adalah 50 liter per hektar. Sehingga kalau seandainya nanti misalkan blok kita adalah 30 hektar ya, 30 hektar, maka kita tinggal kalikan dengan 50 liter. Maka hasilnya 1.500 liter jumlah larutan yang kita butuhkan. Nah, itu mungkin cara perhitungan spray faktor dan juga volume semprot efektif yang bisa kita sharingkan. Nah, jika ada hal-hal yang mungkin ditanyakan atau mungkin mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sehat selalu, sukses selalu.